Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kekuatan yang kita miliki dalam kehidupan kita sesungguhnya adalah pemberian Tuhan. Dialah yang menopang kita. Dialah yang memberikan kita kesegaran di dalam kehidupan kita tiap hari. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Anggap enteng merupakan sebuah sikap yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Namun ada kalanya kita bisa bersikap demikian. Anggap enteng karena kita berpikir kita sudah tahu dan kita mampu mengatasinya karena kita sudah pengalaman. Saudara, bagaimana kita bisa terhindar dari sikap anggap enteng? Maka mau tidak mau, kita harus sungguh-sungguh mengenal situasi dan kondisi yang kita hadapi. Sehingga dengan demikian, kita menjadi orang bijaksana di dalam melangkah dan mengambil keputusan tanpa menganggap enteng situasi dan kondisi yang kita hadapi. Ini akan kita renungkan dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 47 sampai ayat 50. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di dalam masa kerajaan sorga, yaitu masa di antara kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali dan kedatangan yang akan datang Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara, masa seperti ini, masa yang seperti apa yang Tuhan Yesus ingin gambarkan kepada kita? Maka Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan sorga ini, supaya kita tahu kita hidup di masa yang seperti apa. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan Yesus mau memberitahukan konteks kehidupan kerajaan sorga itu adalah masa pemberitaan Injil kepada semua orang tanpa membeda-bedakannya. Itulah yang Tuhan gambarkan melalui perumpamaan pukat yang dilabuhkan di laut, di mana pukat ini adalah jala. Ketika dilabuhkan di laut, dia menjaring seluruh ikan tanpa membedakannya. Di dalam masa kerajaan sorga, maka Injil
diberitakan kepada semua orang tanpa membedakan suku atau etnik, bangsa atau negara, dan apapun warna kulitnya. Injil diberitakan kepada semua orang. Oleh karena itu, saudara-saudara, pada masa kerajaan sorga ini adalah masa anugerah, di mana setiap orang di dalam anugerah Tuhan, mereka boleh mendengar kabar baik. Dan puji Tuhan, hari ini dunia informasi, teknologi terus berkembang dan semakin pesat berkembang, sehingga berita kabar baik terus mendunia tanpa membeda-bedakan siapapun di muka bumi ini. Dan kita bersyukur bahwa kita, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, apapun latar belakang kita, kita yang sudah menerima Injil, kita menjadi bagian daripada pekerjaan Tuhan di dalam melabuhkan pukat itu untuk menjala sebanyak mungkin orang-orang di sekitar kita tanpa membeda-bedakan warna kulit, etnik, bangsa, dan negara. Sehingga Injil boleh didengar oleh banyak orang. Saudara, mari di masa yang seperti ini, kita yang sudah menerima Roh Kudus diberikan kuasa, beritakanlah Injil kepada siapapun yang kita jumpai, sehingga setiap orang boleh mendengar kabar baik itu. Yang kedua, saudara, konteks kerajaan sorga itu adalah masa pemisahan antara orang jahat dan orang benar. Pemberitaan Injil adalah bagian daripada masa kerajaan sorga dan pemberitaan Injil bagi semua orang. Namun juga pada saat pemberitaan Injil itu terjadi pemisahan antara orang yang diselamatkan dan yang tidak diselamatkan. Berita Injil adalah berita anugerah, tapi pada saat yang sama juga adalah berita penghakiman bagi orang-orang yang mendengarkannya. Melalui berita Injil, maka orang-orang mulai dipisahkan antara yang percaya dan yang tidak percaya. Oleh karena itu, saudara-saudara, masa anugerah ini adalah masa krisis. Masa di mana saudara dan saya perlu mengambil keputusan setelah mendengar Injil. Apakah saudara membuka hati atau tidak membuka hati? Ketika saudara membuka hati, saudara dipisahkan menjadi orang yang diselamatkan. Tapi kalau saudara tidak membuka hati, saudara dipisahkan menjadi orang yang tidak diselamatkan. Bukankah masa yang seperti ini, saudara dan saya tidak boleh menganggap enteng. Saudara harus sungguh-sungguh menggumuli, memikirkan, dan membuka hati kepada Yesus Kristus dalam hidup saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, konteks kerajaan sorga adalah masa anugerah dan masa penghakiman dimulai, dan penyataannya adalah pada akhir zaman. Saudara, anugerah dan penghakiman pada masa ini berjalan bersama-sama. Anugerah ada di dalam Injil, namun penghakiman juga ada di dalam Injil. Ketika seorang menolak Injil, maka dia sudah berada di bawah penghakiman Tuhan. Meskipun pada saat ini kita semua belum melihatnya, sehingga kita tidak menghakimi satu sama lain. Tetapi pada akhir zaman, pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, maka Tuhan akan menyatakan penghakimannya
bagi orang-orang yang menolak kabar Injil. Saudara yang kasih dalam Tuhan, semasa masih ada waktu, semasa masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, mari kita ambil kesempatan itu. Kita tinggalkan dosa-dosa kita. Mari kita datang kepada Juru Selamat, Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya masa anugerah ini sungguh-sungguh menjadi anugerah dalam hidup kita. Sehingga satu kali kelak, ketika kita boleh berjumpa dengan Dia, kita tidak pernah menyesal. Karena anugerah itu sudah kita terima dalam hidup kita. Mari saudara, jangan sia-siakan waktu, jangan anggap enteng. Jadilah seorang bijaksana. Ketika anugerah ditawarkan, kita menjadi orang yang berbahagia. Berkata, ya Tuhan, saya percaya, saya mau terima dengan iman saya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih. Karena perumpamaan mengenai kerajaan sorga begitu jelas. Bahwa Injil diberitakan kepada semua orang. Tidak pandang bulu kepada siapapun. Namun ya Tuhan, pada masa kerajaan sorga ini, kami juga tahu ada pemisahan antara orang jahat dan orang benar melalui pemberitaan kabar baik. Pada masa ini ya Tuhan, adalah masa anugerah, tapi juga masa penghakiman. Ya Tuhan, tolong kami, supaya kami tidak anggap enteng waktu yang berlalu. Kami tidak menjadi orang yang menunda-nunda, tapi kami sungguh-sungguh ketika kami berjumpa dengan anugerah itu, kami berkata, ya Tuhan, kami percaya, kami menerima dengan iman, sehingga kami kedapatan sebagai orang-orang yang berbahagia, karena kami adalah orang-orang yang diselamatkan pada masa anugerah ini. Tuhan, terima kasih, kami serahkan hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap waktu menjadi waktu yang sangat berharga, karena ada berkat, ada anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami isi untuk kami memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.